Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Seperti janji kita kemarin, hari ini kita akan melaksanakan konseling online ya. Iya Bu, benar. Bagaimana kabarnya Mbak sekarang? Alhamdulillah, kabarnya baik Bu. Alhamdulillah. Syukurlah kalau begitu. Sebelum memulai, di sini perlu saya tekankan bahwasannya konseling ini bersifat rahasia. Jadi, Mbaknya jangan ragu-ragu untuk memberitahu saya semuanya. Baiklah kalau begitu. Sebelum melaksanakan konseling, seperti kesepakatan kita kemarin, konseling hari ini akan kita laksanakan selama 30 menit ya. Untuk itu bisa kita mulai sekarang. Bisa Bu? Coba Anda ceritakan kepada Ibu apa yang sedang menjadi ganjalan di hati Mbak, atau permasalahan apa yang sangat mengganggu Mbak sehingga datang menemui saya. Jadi begini Bu, sekarang kan lagi masa pandemi, jadi apa-apa dilakukan secara online, kuliah pun online. Jadi saya tuh merasa bahwa produktivitas saya tuh menurun, jadi makin malas ngapa-ngapain. Bisa diceritakan lebih jelas lagi Mbak, lebih detail bagaimana itu bisa terjadi atau sejak kapan? Sejak masa pandemi Bu, semenjak pemerintah mengaturkan stay from home dan kuliah dilakukan secara daring. Jadi semenjak di rumah saja, saya merasa bahwa diri saya produktivitasnya menurun. Sering males-malesan, bahkan saya sering melakukan prokrastinasi dalam mengerjakan tugas-tugas saya. Begitu ya, Ibu mengerti. Lantas, faktor apa yang membuatmu malas-malasan dan melakukan prokrastinasi dalam mengerjakan tugas? Ya kan, saya terbiasa melakukan kegiatan di luar Bu. Terus kayak kaget gitu sama keadaan di rumah terus, nggak ngapa-ngapain. Awalnya sih oke-oke saja, ya seminggu 2 minggu. Tapi lama-lama kok kacau juga ya. Jadinya ya karena nggak ngapa-ngapain itu, malas buat ngapa-ngapain. Iya, Ibu memahami perasaanmu. Kamu merasa terganggu sekali dengan keadaan ini. Banget Bu. Tapi Mbak, bukankah kuliah online ini ada dampak positifnya? Bukankah lebih menghemat waktu dari biasanya? Enggak Bu, malah saya merasa quality time untuk diri saya sendiri berkurang. Jadi malah saya juga terbebani dengan tugas-tugas yang biasanya 2 sampai 3 tugas per minggu. Sekarang menjadi lebih banyak lagi. Jadi seperti yang tadi saya ceritakan di awal, yang tadinya pada awalnya perkuliahan online merasa enjoy, tapi makin kesini saya malah sering melakukan prokrastinasi dalam bertugas. Saya ingin kembali produktif lagi Bu, tapi saya nggak tahu harus bagaimana. Saya memahami keadaan Mbak sekarang. Jadi Mbaknya sekarang ini merasa bahwa pandemi ini membuat Mbak Nanifa menjadi kurang produktif, malas-malasan, dan lebih sering melakukan prokrastinasi atau menunda-nunda menyelesaikan tugas. Benar begitu? Betul Bu, itu yang saya rasakan sekarang ini. Dari yang dapat saya simpulkan dari apa yang telah Mbak Nadifa ceritakan tadi, di sini saya melihat permasalahan yang paling krusial adalah Mbaknya sering melakukan prokrastinasi atau menunda-nunda tugas dan ingin kembali produktif meskipun masih dalam keadaan pandemi ini. Ya Bu, saya ingin bisa mengatasi prokrastinasi saya itu dan kembali produktif lagi. Karena saya rasa tuh selama pandemi ini jadi makin malas Bu. Ntar aja deh, gitu terus Bu. Dan saya nggak mau ini jadi kebiasaan buruk buat saya. Menurut Mbak, apakah kegiatan prokrastinasi ini
memiliki dampak positif kepada Mbak atau ada sesuatu hal yang lain? Tidak, Bu. Saya sadar betul itu adalah hal yang tidak baik untuk diri saya sendiri. Tapi saya nggak tahu kenapa saya terus-menerus seperti ini. Oh, begitu ya, Mbak. Jadi Mbaknya ini sudah mengetahui, sudah tahu betul jika melakukan prokrastinasi atau menunda-nunda menyelesaikan tugas adalah hal yang tidak baik dan berdampak buruk pada diri Mbaknya. Iya, Bu, saya tahu akan hal itu. Oke, saya mengerti, Mbak. Di sini sebagai seorang konselor, saya akan memberikan masukan untuk permasalahan Mbaknya, biar nantinya ada perubahan selanjutnya. Jadi yang tadinya Mbak Nandifa merasa kuliah online mengganggu aktivitas kan ya, kemudian kuliah online juga malah semakin membebani karena semakin banyak tugas, sehingga membuat Mbak suka males-malesan dan sering melakukan prokrastinasi ketika ada tugas. Jadi nanti saya berharap setelah saya memberikan masukan ke Mbaknya, semua beban bisa teratasi dan tidak ada beban lagi. Belum, Bu. Saya masih belum menemukan cara yang tepat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, karena tadi Mbaknya bilang belum menemukan solusi untuk masalah tersebut, saya akan menyarankan dan mengenalkan kepada Mbak Nandifa pada salah satu teknik self management, yaitu teknik self management Eat That Frog. Mungkin agak asing ya. Jadi teknik manajemen ini menekankan pada pentingnya membuat perencanaan dari hari ke hari sebelum memulai pekerjaan. Pikirkan tugas-tugas mana yang harus diselesaikan lebih dulu, tuliskan dan prioritaskan berdasarkan tugas mana yang tanggal deadline-nya itu sedikit gitu loh, atau mendekati. Dan Mbak Nandifa juga bisa menentukan waktu dalam mengerjakannya. Misal, Mbak Nandifa nyamannya mengerjakan di malam hari, bisa tuh ditentuin dari jam berapa sampai jam berapa mengerjakan tugas. Tapi dengan catatan di jam tersebut harus benar-benar fokus untuk mengerjakan tugas. Begitu, Mbak. Iya, Bu, saya juga berharap setelah nanti diberikan masukan oleh Ibu, saya bisa jauh lebih baik ke depannya dalam menghadapi permasalahan saya sendiri. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, karena tadi Mbaknya bilang belum menemukan solusi untuk masalah tersebut, saya akan menyarankan dan mengenalkan kepada Mbak Nandifa pada salah satu teknik self management, yaitu teknik self management Eat That Frog. Mungkin agak asing ya. Jadi teknik manajemen ini menekankan pada pentingnya membuat perencanaan dari hari ke hari sebelum memulai pekerjaan. Pikirkan tugas-tugas mana yang harus diselesaikan lebih dulu, tuliskan dan prioritaskan berdasarkan tugas mana yang tanggal deadline-nya itu sedikit gitu loh, atau mendekati. Dan Mbak Nandifa juga bisa menentukan waktu dalam mengerjakannya. Misal, Mbak Nandifa nyamannya mengerjakan di malam hari, bisa tuh ditentuin dari jam berapa sampai jam berapa mengerjakan tugas. Tapi dengan catatan di jam tersebut harus benar-benar fokus untuk mengerjakan tugas. Begitu, Mbak. Gitu ya, Bu. Kelihatannya menarik, akan saya coba. Jadi kalau begitu, waktu saya dalam mengerjakan tugas lebih efisien. Berarti ini sama saja dengan saya menjadwal kegiatan saya dalam mengerjakan tugas, begitu ya, Bu? Benar sekali. Jadi, self management itu sebuah keterampilan untuk mengatur dan mengarahkan diri sendiri.
Jadi di teknik self management ini lebih ke bagaimana mbaknya mengatur waktunya sendiri. Jangan jadikan kuliah online ini sebagai alasan untuk bermalas-malasan. Bukankah lebih baiknya kuliah dilakukan melalui tatap muka? Benar, tapi sebagai seorang mahasiswa, kita seharusnya lebih mengerti dengan keadaan sekarang ini, lebih mendengarkan aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk tetap menjaga diri. Bagus dong kalau kita masih bisa belajar dimanapun itu, dimanapun dan kapanpun kita berada, daripada tidak sama sekali. Jadi tidak ada alasan untuk tidak belajar dan kita tetap mematuhi peraturan yang ada. Bener juga sih, Bu. Untuk selanjutnya, apakah mbaknya sudah tahu langkah apa yang akan diambil selanjutnya? Sudah, Bu. Dengan masukan Ibu tadi, saya jadi lebih bisa memahami dan mengerti langkah apa yang akan saya ambil selanjutnya. Untuk selanjutnya, saya harus benar-benar membagi waktu dengan baik, tidak menunda-nunda tugas yang nantinya akan semakin menumpuk jika dibiarkan. Akibatnya, saya sendiri yang akan terus merasa gelisah, dan dampak lebih buruknya, saya jadi stres. Tepat sekali. Baiklah, saya rasa sudah cukup ya, karena Mbak Nandifa juga sudah menerima masukan dari saya dan waktunya sudah hampir habis seperti kesepakatan kita di awal. Saya rasa saya cukupkan sampai di sini saja. Atau apakah masih ada yang ingin dibicarakan lagi? Sepertinya tidak, Bu. Tapi jika nanti ada sesuatu yang saya boleh sepertinya tidak, Bu. Tapi jika nanti ada sesuatu, saya boleh menghubungi Ibu lagi tidak? Oh, tentu saja boleh. Saya akan sangat senang sekali jika kamu mau berbagi dengan saya. Terima kasih, Bu. Konseling hari ini sangat membantu sekali. Terima kasih kembali, Mbak Nandifa. Sebelum saya mengakhiri sesi konseling kali ini, bagaimana perasaan Mbak Nandifa setelah melaksanakan konseling ini? Saya sangat senang, Bu. Dengan ngobrol sama Ibu, pikiran saya jadi lebih terbuka dan tentu saja saya mendapat solusi untuk masalah saya. Senang sekali mendengarnya. Baiklah, saya cukupkan sampai di sini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.